Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang peramalan penjualan dengan menggunakan aplikasi Minitab 18. Nah, sebelum membuat anggaran penjualan, tim penyusun anggaran harus melakukan peramalan penjualan. Nah, dalam melakukan peramalan penjualan yang akan datang menggunakan data historis penjualan perusahaan untuk kemudian dianalisis menggunakan beberapa metode ramalan sehingga nantinya diperoleh perkiraan penjualan periode yang akan datang. Nah, sebelum menggunakan aplikasi Minitab, kita harus tahu dulu apa itu peramalan penjualan. Nah, kita simak definisi peramalan penjualan. Nah, definisi peramalan penjualan atau sales forecasting yakni suatu teknis proyeksi atau perkiraan tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi. Selanjutnya ada metode peramalan penjualan. Ada judgmental method atau non-statistical method, yakni metode yang memproyeksi penjualan yang berdasar pada pendapat salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Nah, statistical method dibagi menjadi dua analisis, yakni analisis tren dan analisis korelasi. Analisis tren terbagi menjadi 4 bagian, yakni metode tren bebas, metode tren setengah rata-rata, metode tren moment, metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, yang kedua ada analisis korelasi. Nah, specific purpose method yakni ada 3, analisis industri, analisis lini produk, dan analisis pengguna akhir. Sekarang, kita akan coba menghitung peramalan penjualan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan konstanta Y per N dan B sama dengan konstanta XY per konstanta X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh data penjualan dari PT Hemat Selalu dari tahun 2016 sampai 2022, yaitu sebesar 1000 sampai 1425. Nah, karena tadi rumusnya Y sama dengan A ditambah BX, maka kita cari dulu nilai A, nilai X-nya, nilai X kuadrat sama nilai XY. Caranya gimana? Yaitu X-nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk X kuadratnya kita kalikan saja. Ini kita kali G3 kali G3, lalu enter, hasilnya 9, lalu kita kontrol ke bawah untuk mendapatkan semua hasilnya. Nah, untuk XY-nya kita kalikan saja F3 dikali G3, lalu enter, lalu sama kita copy ke bawah lagi untuk mengetahui semua hasilnya. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya untuk mengetahui konstantanya. Nah, ini konstantanya udah ketemu semuanya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus A-nya, yaitu sama dengan Y dibagi Y per N. Y-nya berapa? Y-nya, konstanta Y-nya adalah 8450 dibagi N-nya 7, karena dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, kita bagikan, lalu hasilnya 1207,143. Sekarang kita hitung yang B-nya. B sama dengan konstanta XY
per konstanta X kuadrat X-nya 2100 per 28, maka hasilnya 75. A plus BX, X-nya berapa? Lanjutan dari X yang ada di sini, berarti ini 3, lanjutannya 4. Sekarang 75 dikali 4, kita dapat hasilnya 300. Selanjutnya, karena hasil A dan B sudah ketemu, kita jumlahkan hasilnya 1000. Kita jumlahkan saja hasilnya. Lalu kita dapat hasilnya 1507,143 dibulatkan jadi 1507. Nah, jadi ini hasilnya adalah 1507. Nah, itu dia cara untuk perhitungan perlamaran menggunakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, kita akan mencoba perhitungan peramalan penjualan dengan menggunakan aplikasi Minitab 18. Dan di sini kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode trend analysis dan yang kedua ada metode double exponential smoothing. Ayo kita lihat bagaimana sih cara perhitungannya. Nah, di sini kita akan menghitung peramalan penjualan PT Home Pimpah pada tahun 2022. Di sini ada data penjualan tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, di sini kita blok aja semuanya, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi Minitab-nya. Nah, di sini kita copy paste saja semuanya. Lalu kita klik start. Nah, kita pilih time series dan klik trend analysis. Nah, ada trend analysisnya. Di sini pilih model type-nya linear dan general forecast-nya diklik saja. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita copy forecast-nya sampai bawah. Oh iya, untuk mapenya kita ambil yang terendah yaitu 1,5. Nah, setelah selesai di copy, kita kembali lagi ke Excel. Nah, untuk forecast yang sudah kita copy, kita simpan di sini saja. Di bawah sini kita paste saja semuanya. Nah, dari sini, dari angka ini kita blok aja semuanya, kita copy. Selanjutnya kita copy paste saja di sini, kita paste di sini. Nah, jangan lupa kita tulis mapenya 1,5. Lalu kita kembali lagi ke Minitab. Sama seperti sebelumnya, kita klik start dan pilih time series dan trend analysis. Nah, muncul tampilan seperti ini lagi. Yang berbeda hanya model type-nya, yaitu kita klik quadratic. Dan generate forecast-nya sama. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk mapenya 9 ya. Untuk forecast-nya kita copy lagi sama, dan kita kembali lagi ke Excel, kita simpan kayak tadi di pinggir sini saja. Nah, setelah itu kita copy angkanya saja dan kita simpan di tabel ini seperti ini. Oke, setelah selesai kita tulis mape tipe kuadratiknya 9.
Kita masuk lagi ke Minitab-nya untuk menghitung tipe exponential grow-nya. Settingannya sama, hanya saja diubah ke exponential grow. Bila sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari podcast-nya, kita copy, kemudian kembali ke Excel tadi, lalu kita paste di sini. Lalu kita copy kembali angkanya saja. Lalu kita paste value di peramalan penjualan. Dengan hasil MAPE 1,3 ditulis, lalu kembali ke Minitab untuk menghitung tipe double exponential smoothing. Di setting seperti ini dengan setting angkanya seperti tadi, menghitung trend analysis. Jika sudah, klik OK saja dan nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita copy forecast-nya, kemudian kita kembali lagi ke Excel, lalu paste, kemudian kita copy kembali angkanya saja, lalu kemudian paste value di kolom ini dan juga tulis MAPE-nya yaitu 5. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan peramalan penjualan menggunakan aplikasi Minitab dengan menggunakan berbagai metode yang memiliki MAPE terendah, yaitu menggunakan metode exponential growth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.